Dalam sejarah panjang sepak bola, hanya sedikit momen yang dapat disebut sebagai mahakarya. Momen ketika segala elemen berpadu secara harmonis, strategi, bakat, kerja keras, keberanian, dan keyakinan. Tahun 2009 adalah salah satu momen itu. Dan tim yang melakukannya adalah FC Barcelona. Bukan hanya menjuarai 1 atau 2 kompetisi, melainkan menyapu bersih 6 trofi resmi dalam 1 tahun kalender. Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak sekadar menaklukkan lapangan hijau, tapi mereka mempersembahkan sepak bola sebagai bentuk seni tertinggi. Inilah kisah tentang musim paling luar biasa dalam sejarah klub, bahkan mungkin dalam sejarah sepak bola. Musim 2007 sampai 2008 ditutup dengan kegagalan bagi Barcelona. Klub kehilangan arah. Permainan tidak lagi menggairahkan. Bintang-bintang seperti Ronaldinho dan Deco kehilangan sentuhan emas mereka, dan rival abadi Real Madrid kembali merebut mahkota La Liga. Dalam suasana penuh keraguan itu, manajemen klub membuat keputusan berani. Mereka menunjuk Pep Guardiola, mantan kapten klub, sebagai pelatih kepala. Seorang pria muda berusia 37 tahun yang belum pernah melatih tim utama manapun. Namun, di balik segala keraguan, tersembunyi keyakinan. Guardiola membawa bukan hanya visi taktis, tetapi juga filosofi. Ia bukan hanya ingin membangun tim pemenang, tetapi ingin membentuk identitas. Sebuah gaya bermain yang mengakar pada prinsip penguasaan bola, pergerakan cerdas, dan totalitas dalam menyerang maupun bertahan. Langkah pertama Guardiola adalah merombak struktur tim. Ia melepas pemain-pemain besar yang dianggap tak lagi sesuai dengan visi jangka panjang, seperti Ronaldinho dan Deco. Bahkan Samuel Eto'o sempat berada di ambang pintu keluar sebelum akhirnya diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Di sisi lain, ia mempromosikan talenta muda dari akademi. Sergio Busquets, gelandang bertahan cerdas dari La Masia. Pedro Rodriguez, winger eksplosif dengan penyelesaian tajam. Gerard Pique dipulangkan dari Manchester United. Di tengah tim hadir pula nama-nama yang kelak menjadi legenda. Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Dani Alves, Victor Valdés, dan Lionel Messi. Guardiola memberi Messi peran baru, bukan lagi winger yang terpaku di sisi kanan, melainkan false nine, bebas bergerak dan menjadi pusat permainan. Keputusan itu mengubah sejarah sepak bola modern. Musim La Liga 2008-09 diawali dengan sedikit keraguan setelah kekalahan di laga pembuka. Namun sejak pekan ketiga, Barcelona berubah menjadi kekuatan yang tak terbendung. Permainan mereka penuh irama, presisi, dan efisiensi. Mereka tidak sekadar menang. Mereka mengendalikan pertandingan dari menit pertama hingga terakhir. Pertandingan yang menjadi simbol dominasi tersebut adalah saat mereka menghancurkan Real Madrid 6-2 di Santiago Bernabeu, sebuah hasil yang bukan sekadar mencerminkan keunggulan teknis, tetapi juga psikologis. Barcelona menyelesaikan musim dengan 87 poin, 105 gol, dan gelar La Liga yang sah menjadi milik mereka. Barcelona belum pernah memenangkan Copa del Rey sejak 1998. Namun di musim itu, di bawah Guardiola, mereka melaju hingga final yang digelar di Mestalla, melawan Athletic Bilbao. Meski sempat tertinggal, Barcelona bangkit dan menang telak 4-1 berkat kontribusi Yaya, Messi, Bojan, dan Xavi. Trofi ini menjadi yang pertama bagi Guardiola sebagai pelatih, dan menjadi batu loncatan menuju kemegahan berikutnya. Di Liga Champions, Barcelona menjalani perjalanan penuh ujian. Mereka lolos dari fase grup bersama Sporting, Shakhtar Donetsk, dan Basel tanpa banyak masalah. Di babak 16 besar, mereka menghadapi Lyon dan tampil dominan di leg kedua dengan kemenangan besar. Babak perempat final mempertemukan mereka dengan Bayern Munich. Barcelona menunjukkan performa luar biasa di leg pertama di Camp Nou. Dalam waktu 45 menit pertama, mereka mencetak 4 gol. Pertandingan itu menjadi salah satu penampilan paling mengesankan dalam sejarah Liga Champions, dengan Messi, Eto'o, dan Henry tampil sangat tajam. Bayern Munich yang merupakan salah satu raksasa Eropa dibuat tak berdaya. Kemudian datang laga semifinal yang penuh drama melawan Chelsea. Leg pertama di Camp Nou berakhir tanpa gol.
Di leg kedua di Stamford Bridge, Chelsea unggul cepat melalui gol Michael Essien. Sepanjang laga, Barcelona kesulitan menciptakan peluang. Ditambah lagi, mereka bermain dengan 10 orang setelah Abidal diusir keluar. Chelsea juga merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang tidak memberikan beberapa penalti. Saat pertandingan memasuki menit ke-93 dan tampaknya akan berakhir, bola datang ke kaki Lionel Messi yang mengirim umpan keluar kotak penalti. Di sana berdiri Andres Iniesta. Dengan satu sentuhan, ia melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok atas gawang. 1 gol, 1 tembakan, 1 keajaiban. Camp Nou dan dunia pun bergemuruh, Barcelona lolos ke final. Final digelar di Stadion Olimpico Roma. Lawan mereka adalah Manchester United, juara bertahan dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Ryan Giggs. Namun sejak awal, Barcelona tampil percaya diri dan dominan. Meski MU menciptakan peluang lebih dulu, namun Barcelona membuka skor melalui Samuel Eto'o pada menit ke-10. Setelah gol tersebut, permainan benar-benar dikuasai oleh Barcelona. Xavi dan Iniesta mengatur tempo di lini tengah dengan luar biasa. Manchester United dibuat kesulitan mendapatkan bola. Di babak kedua, Messi mencetak gol kedua melalui sundulan yang ikonik karena Messi jarang mencetak gol dengan kepala. Pertandingan berakhir dengan skor 2-0. Barcelona menjuarai Liga Champions, trofi ketiga diamankan. Tapi lebih dari itu, dunia menyaksikan sepak bola yang indah. Musim baru 2009-10 belum dimulai, tetapi Barcelona sudah harus menjalani 2 final. Super Copa de España dan UEFA Super Cup di Super Copa. Mereka kembali menghadapi Athletic Bilbao dan menang agregat 5-1. Di UEFA Super Cup melawan Shakhtar Donetsk, pertandingan berlangsung ketat hingga menit ke-115. Namun Pedro mencetak gol kemenangan yang membawa trofi kelima ke Camp Nou. Hanya tinggal 1 trofi lagi untuk menutup musim legendaris ini. Desember 2009, Barcelona terbang ke Abu Dhabi untuk mengikuti FIFA Club World Cup. Di final, mereka menghadapi Estudiantes, klub Argentina yang keras dan penuh semangat. Barcelona sempat tertinggal 0-1, namun mereka tidak menyerah. Pedro menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Dan kemudian, saat perpanjangan waktu berjalan, Messi mencetak gol penentu. Gol tersebut menjadi simbol dari musim luar biasa ini. Barcelona menang 2-1 dan dunia pun resmi mereka taklukkan. Mereka adalah warisan 6 trofi dalam 1 tahun kalender. Sebuah prestasi yang belum pernah diraih siapapun sebelumnya. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, Super Copa de España, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup. Barcelona tidak hanya memenangkan semuanya, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang indah, penuh filosofi dan identitas. Mereka bukan sekadar tim, mereka adalah simbol dari sepak bola ideal. Nama-nama seperti Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Pique, Busquets, Alves, Valdes, dan Puyol akan selalu dikenang sebagai bagian dari tim yang tak tertandingi. Barcelona 2009 adalah standar, Barcelona 2009 adalah legenda, Barcelona 2009 adalah sepak bola dalam bentuknya yang paling murni.